Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di AK Channel. Dan terima kasih atas dukungan Anda buat media ini. Kembali kita bertemu dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA, melanjutkan bincang kami terdahulu. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Prof. Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ya, sehat. mudah-mudahan selalu sehat ya, semua Pak. kita. Dengan sehat itu kita masih bisa bertemu dan berbincang-bincang ya. Bincang-bincang berdakwah Ya. bersama. Ya. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Iya, kita lakukan. Ya. Nah, Prof, kemarin dalam bincang kita yang kedua dari sejarah berdirinya Tarbiyah ini, kita sudah sampai pada memang pada tahun 1930 tuh sudah 28 ya. 28 dilanjutkan kemudian 2930. kita Ya, tentu ingin tahu sekarang itu siapa-siapa saja yang ikut ambil bagian di dalam mendirikan Tarbiyah itu, Prof. ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Seman. Ya, ini kita jemput ke belakang sedikit Iya. ya. Karena ini penting sekali untuk sejarah. Iya. Ya. Tentu sebuah organisasi tidak berdiri begitu saja tanpa ada yang mendirikannya. Iya. Ya, yang selalu kita sebut-sebut pendiri itu adalah Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Padahal seperti kita bicara dalam latar belakang sebelum, banyak ulama kaum tua Minangkabau yang mendukung dan bersama-sama mendirikan sebuah bangunan besar yang sekarang sudah hampir berusia 1 abad itu. Nah, ini yang perlu sekarang kita pertanyaan Pak Wakil tadi, pertanyaan yang penting dan untuk kita ungkap. Di buku saya ini ada tercatat sebanyak 16 yang tercatat. 16, tapi katanya ada lebih dari itu. Nah, kita sebut aja yang tercatat di situ. Yang pertama yaitu Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung. Yang kedua Syekh Muhammad Jamil Jaho, Padang Panjang. Yang ketiga Syekh Abdul Wahid Salihi, Tabek Gadang, Payakumbuh. Kemudian Syekh Abbas, Ladang Lawe, Bukit Tinggi. Kemudian Syekh Arifin Ar-Rasyadi, Batu Hampar, Payakumbuh. Kemudian Syekh Muhammad Salim, Bayur Meninjau. Setelah itu tuh Syekh Khatib Ali di Padang. Syekh Muhammad Said Bonjol, Pasaman. Syekh Mahudum Tanjung Bingkuang, Solo. Syekh Muhammad Yunus Sasak, Pasaman. Syekh Adam Palembayan, Bukit Tinggi. Kemudian Syekh Hasan Basri, Maninjau. Syekh Abdul Majid Kotonan Gadang, Payakumbuh. Kemudian Syekh Muhammad Zain Simabur, Batu Sangkar. Lalu Syekh Jaka Kiduk ya, Sicincin. Lalu yang selanjutnya Syekh Tuangku Muda Alwi, Kotonan Ampe, Payakumbuh. Ada 16 nama yang tercatat oleh saya. Beliau-beliau inilah yang berkumpul di Candung pada tanggal 5 Mei 1928 mendirikan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini. Dan kemarin juga sudah saya sebut-sebut, kita sebut-sebut 2 nama, yaitu Buya Haji Mansur Datuk Nagari Bahasa dan Buya Rusli Abdul Wahid. Dan beliau ini belum jadi syekh waktu itu, beliau menjadi murid yang disuruh oleh guru beliau untuk menghubungi syekh-syekh yang banyak ini. Jadi gitu. Jadi itulah berdirinya para pendiri daripada Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini. Jadi setelah berdiri dan tahu kita banyaknya mereka yang ikut di dalam mendirikan Tarbiyah, Pak Prof. Apakah setelah berdiri itu mereka kembali ke kampung masing-masing mendirikan pondok-pondok atau bersama-sama dalam menghadapi situasi yang mungkin pada waktu seperti yang kita katakan kemarin gitu? Jadi karena masing-masing beliau itu sudah punya madrasah. Dulu punya halakah-halakah masing-masing. Karena sudah punya halakah-halakah dan mengikuti saran daripada Syekh Abbas dan kemudian dilokomotifi oleh Buya Candung, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau yang lain itu mengubah
halakah-halakahnya menjadi madrasah. Nah, beliau yang mimpin madrasahnya berkumpullah di Candung pada tahun 1928 itu. Nah, kemudian setelah itu beliau mendirikan apa yang kita sebut dengan Persatuan Madrasah. Beliau kembali ke tempatnya masing-masing melanjutkan itu. Nah, kemudian tahun 1930 mereka berkumpul kembali membicarakan peran daripada organisasi yang dibentuk yang semula bernama Persatuan Madrasah. Sekarang mereka kembangkan menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan cakupan tanggung jawabnya, aktivitasnya bukan hanya mengurus madrasah saja, tapi adalah sosial dalam artian yang lebih luas. Itu pada tahun 1930. Dan perlu kita ingat juga bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini beliau bukan hanya sekedar seorang ulama, tapi beliau juga adalah seorang nenek mama, kepala suku, kaum adat. Jadi di diri beliau itu berkumpul keduanya, antara ulama dan adat, sesuailah dengan rumusan persatuan adat dan syariat di Minangkabau. Adat Basani Syara Basani Kitabullah, itu di diri Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu berkumpul itu menjadi satu. Nah, beliau memerankan ini keduanya dengan secara cantik, dengan secara pandai betul, sehingga akhirnya beliau dinilai oleh penguasa pada waktu itu mempunyai jasa besar menciptakan harmonisasi hubungan antara adat dengan ulama, sehingga terjadilah suasana yang begitu kondusif dan begitu aman di daerah Minangkabau. Atas dasar itulah beliau pernah diberi penghargaan itu. Itu pada 1931. Kemudian pada tahun 1932 terjadi kongres Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu, kalau nggak salah saya, di Batu Hampar, di Payakumbuh. Nah, ada yang menarik di situ. Sudah terjadi dinamisasi. Organisasi ini begitu lahir didukung oleh ulama banyak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu, yang kaum tua terutama. Tetapi murid-murid mereka kan banyak. Jadi mereka disupport habis-habisan oleh murid-murid mereka, kalangan muda. Nah, kongres itu didominasi oleh kaum muda. Di jiwa muda itu waktu itu sudah berkembang nasionalisme. Maka Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang singkat dengan PTI, mereka ubah nama itu menjadi PII. PII PII itu menjadi Persatuan Islam Indonesia. Persatuan Islam Indonesia. Itu dijadikan keputusan kongres, karena mereka dominan, karena dengan suara terbanyak. Nah, yang ulama tua, yang tua-tua setuju. Tapi kan orang tua melihatnya lain daripada yang muda. Yang muda mungkin tidak perlu. Ulama tua ini ada sikap kehati-hatian yang luar biasa. Kata yang tua-tua pada ulama waktu itu, enggak apa-apa, ini bagus kalian. Cuma ini kalau ini kita pakai nama, ketahuan cepat belang kita oleh Belanda. Jadi Belanda cepat mengkhawatir kita, mencurigai kita akan merebut kemerdekaan dengan gerakan nasionalisme ini. Jadi orang yang tua-tua menyarankan supaya keputusan ini dicabut saja. Kita gantikan nama kembali semula. Yang muda-muda keras. Yang muda-muda tidak mau. Ini kan sudah keputusan kongres. Di akhirnya kesepakatan, yang muda pun juga tidak mau melawan. Kemudian ulama melihat efek-efek jauh belakang itu. Maka pernah terjadi agak vakum dari tahun 32 sampai 1934. Nah, pada tahun 1935 setelah Buya Syarifudin Abbas pulang dari Mekah, diadakanlah pertemuan. Sebentar. Pada tahun 1930 itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini dipimpin pertama kali oleh Buya Sultain, namanya Sultain. Beliau dari Meninjau. Tapi tahun 35 organisasi ini kemudian dipimpin oleh, ditunjuklah Buya Sirajuddin Abbas sebagai ketua. Jadi susunan pengurusnya pada waktu itu hasil pertemuan di Candung tahun 5 Mei 19 sebentar.
tahun 30 itu ketua kehormatannya Syekh Muhammad Amir Jaho, ketua pengurus besar Haji Sirajuddin Abbas, mudir Ma'arif Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ketua Majelis Tarjih, ingat? Iya. Di Perti ada Majelis Tarjih juga. Ya. Sekarang ini perlu nih. Ya saya buku ini udah lama saya tulis, saya lupa. Di Perti ada Majelis Tarjih. Itu tahun 30 sudah dibentuk. Pemimpinnya lah asalah Syekh Muhammad Abbas. Kemudian ketua bidang tarekat. Nah, ingat kemarin cerita kita polemik antara kaum tua dengan kaum muda itu berada di dunia di ranah tarekat. Tapi di kalangan Perti itu tarekat itu bahagian daripada Perti itu sendiri. Ketua bidang tarekatnya ada 3, Syekh Abdul Wahid Salihi itu yang dari Payakumbuh, tapi kadang tuh. Kemudian Syekh Arifin Arsyadi, sedangkan bendahara Haji Muhammad Said Sulaiman. Nah, ini. Jadi sudah ada dinamika gerakan nasionalisme itu sudah ada. Jadi menarik. Kalau tadi ada Majelis Tarjih itu, apakah memang itu ada unsur yang masuk dari luar, yang di luar terbiak mereka masuk situ membuat itu, atau memang itu murni dari dalam gitu? Ya begini, saya belum melihat itu ya, tapi seperti kita lihat tentu terjadi pasti ada hubungan saling pengaruh ya antara kaum berubah aja halakah menjadi madrasah itu karena ada mengikuti gerakan pembaruan dilakukan oleh kalangan kaum muda, yang kaum muda terutama yang dari Muhammadiyah gitu. Nah ini saya pasti ada. Yang kedua, tapi tidak murni itu. Kenapa tidak murni itu? Ulama-ulama Perti, semua ulama Perti yang Ahlussunnah wal Jamaah ini yang kemudian menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmiisasi, bukan berarti mengatakan mazhab yang lain itu salah. Tidak. Oleh sebab itu tetap ada semacam kemauan untuk mencari yang lebih rajih. Lebih rajih daripada dalil-dalil yang ada. Kenapa jatuh pilihan kepada mazhab Syafi'i? Karena istilah mereka mazhab Syafi'i ini lebih ihtiyat. Lebih ihtiyat dalam istinbat hukum. Di mana mereka tahu kalau itu lebih ihtiyat? Tentu sudah melakukan kajian-kajian muqaranah. Dan dari muqaranah itulah kemudian mereka mentarjih mana lebih kuat. Bagi mereka dalil ini kuat, tapi Imam Syafi'i kelebihannya satu apa? Kelebihan lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam contohnya dalam masalah bersinggungan laki-laki dan perempuan dalam masalah wudu. Kalau Imam Abu Hanifah bagi mereka tidak apa-apa. Karena lamastum nisa itu bagi dia adalah hubungan suami istri. Kalau Imam Malik bagi Imam Malik bersentuhan itu kalau sentuhannya ada syahwat. Imam Syafi'i asal bersentuhan. Kok Imam Syafi'i berbeda dari gurunya? Kok itu yang diambil gitu kan? Imam Syafi'i bukan tidak mengerti bahasa Arab. Beliau orang Arab, bahkan sastrawan malah. Tapi beliau melihat mana tahu. Kita mengatakan tidak ada syahwat, tapi mana tahu ada sedikit. Jadi misalnya kamu bersentuhan tadi dengan istri kamu, ada syahwat tidak? Tidak ada. Coba pikir-pikir betul, ada sedikit. Sedikit disitulah letaknya ihtiyatnya Imam Syafi'i. Makanya itu mazhab itu dijadikan mazhab resmi di Indonesia karena dianggap itu adalah lebih ihtiyat. Nah, orang Perti kenapa kemana kepada mazhab Syafi'i? Karena itu yang sudah established. Jadi sepertinya Perti ini lebih menjaga suasana damai, suasana nyaman. Jangan diganggu ini, kalau diganggu nanti berpecah belah. Bukan berarti beliau tidak mengakui yang lain, mengakui yang lain, tapi untuk diamalkan bersama ini atas nama organisasi, atas nama negara. Tapi kalau untuk pribadi silakan beramal. Itu kelebihannya. Jadi kalau di Indonesia itu memang katanya mayoritas yang Syafi'i itu, apa alasannya tuh, Prof? Alasannya tadi itu. Karena waktu yang datang dulu kan yang yang datang Islam ke Indonesia itu ada berbagai versi. Ada berbagai versi. Dari segi muamalahnya, ibadahnya itu Syafi'i. Dari segi akidahnya itu malah banyak yang aliran Sufi yang masuk ke Indonesia. Tapi kemudian di mereka yang lebih dominan itu adalah
aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan itu lebih sesuai dengan kondisi kejiwaan suasana religius bangsa Indonesia pada waktu itu lebih sesuai. Jadi mudah menerima juga mungkin. Mudah menerima karena pemahaman itu ya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke rumusan perpaduan adat dengan syarak di Minangkabau itu, adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu, maka di situ dipahami oleh orang-orang Ahlus Sunnah, oleh orang kaum tua, syarak itu adalah pahamnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ketika sudah datang yang baru yang membawa paham yang lain, maka terjadi semacam keterkejutan lah ya. Nah, sehingga muncul gejolak. Jadi ada itu tadi saya dengar itu pasang surutnya juga ya organisasi ini. Artinya ada 4 tahun yang vakum. Iya, ada sekitar. Kemudian naik lagi ya. Kemudian naik sampai lagi. Indonesia Merdeka. Nah, menjelang Indonesia Merdeka itu seperti apa naiknya pamor terbiak waktu itu? Ya. Jadi kan tahun 35 Syekh Syarifudin Abbas memimpin organisasi ini. Beliau sebagai ketua pengurus besarnya. Dan pada waktu itu sesuai dengan perkembangannya organisasi ini tidak hanya mengurus sekolah tapi di bidang sosial. Jadi masalah ekonomi, ada juga wanitanya, ada juga pemudanya, ada juga koperasi. Ada koperasi pada waktu itu dan itu berjalan cukup mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Minangkabau, khususnya Sumatera Tengah itu pada umumnya. Dan ketika terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada saya lupa bulan November atau bulan Desember, seruan dari Pak Hatta supaya mendirikan partai politik. Nah, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh daripada parti, terdapat 2 pola. Ada yang mengatakan kita perlu jadi partai politik. Untuk apa? Yang pertama sekali adalah untuk ikut secara politik memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, untuk membentengi organisasi, jemaah organisasi daripada pengaruh paham-paham luar yang sangat kuat mendesak itu, maka perlu ada kekuatan politik. Kekuatan politik. Akhirnya lama berdebat, bahkan waktu itu Buya Candung pun dalam catatan kongres saya baca, beliau tidak setuju jadi partai politik karena politiknya sangat rawa dengan konflik. Tapi karena desakan yang mudah-mudah dengan berbagai pertimbangan, beliau setuju. Jadi pada tahun 45 itulah kemudian parti ini ditingkatkan lagi. Semula dari Persatuan Madrasah, kemudian sebagai organisasi sosial, kemudian berubah menjadi partai politik. Tahun 1945. Di partai politik itulah kemudian sesuailah dengan logika politik. Memang semula tujuannya untuk menjaga organisasi dalam rangka ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan orang Perti sempat mendirikan namanya Laskar Muslimin. Laskar Muslimin untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kan pada waktu itu TNI belum ada pada waktu itu. Yang ada baru tenaga kesehatan, tentara kesehatan rakyat dan lain sebagainya itu. Jadi sempat membuat pabrik senjata. Pabrik senjata di Padang Luar. Saya pernah diperlihatkan oleh Buya Haji Mansur pistol yang dibuat oleh Laskar Muslimin. Yang dibuat di Padang Luar Bukit Tinggi itu. Itu untuk jadi salah seorang anggota Laskar itu ibu saya. Ibu saya sendiri dan om saya, paman saya, bukan paman, mama lah kalau mama. Dan beliau bercerita bagaimana kerasnya perjuangan masa agresi Belanda itu. Dan orang Perti sangat aktif. Sangat aktif membuat dapur umum, pala merah segala macam. Dan ibu saya di samping dapur umum beliau juga pala merah. Dan beliau bercerita bagaimana beliau mengumpulkan jenazah, kepala jenazah yang pecah karena meriam Belanda. Di kampung saya itu kan dulu padi itu disawahkan tinggi-tinggi. Jadi banyaklah
masyarakat kita pada waktu itu, termasuk para pejuang, sembunyinya di sawah-sawah itu. Jadi istilah beliau itu pesawat capung Belanda itu. Itu sampai ke sawah itu merambah padi-padi itu, sehingga nampak itu ditembaki dari atas. Nah, yang paling dramatis sekali itu om saya, nama beliau Pak Enar. Beliau tiarap di pematang sawah. Jadi badan beliau itu sejajar dengan pematang sawah. Jadi Belanda ini katanya memijak punggungnya. Memijak punggungnya. Dan disitulah dia menembaki orang. Tapi di atas punggung om saya itu. Om saya ini kalau sudah terlatih, beliau dulu di Heiho. Di Heiho, kemudian di pembela di Tentara Peta. Kalau sudah terlatih itu, beliau diam, tidak bergerak sama sekali. Sehingga Belanda itu nggak sadar kalau yang diinjak itu adalah manusia. Kata beliau. Di situ sudah menembaki orang. Dia melihat orang-orang yang mati. Padahal dia berdiri di situ. Ya, kalau ibu saya mengumpulkan kepala-kepala masyarakat yang pecah kena tembak di lumpur bambu. Mengerikan sekali kata ibu saya waktu itu. Jadi dan itu Laskar Muslimat itu di kampung saya, Laskar Muslimin itu sempat mendirikan namanya perpustakaan. Itu tahun 40 berapa tuh agresi Belanda kedua, sekitar tahun 48-49 lah. Membuat perpustakaan yang namanya perpustakaan Lasmi. Nah, sekarang alhamdulillah saya dirikan perpustakaan itu di kampung. Di perpustakaan Lasmi namanya, untuk mengenang beliau-beliau itu. Jadi ada yang sangat menarik. Ternyata orang tua kita dulu sudah maju berpikirnya. Jadi perjuangan politik, perjuangan bersenjata itu juga harus didukung dengan kecerdasan berpikir. Maka mereka membuat perpustakaan. Itu tahun 40-an sudah punya pustaka. Saya pikir kepada anak-anak muda di kampung, coba bayangkan orang tua kita dulu sudah punya perpustakaan. Kita kok tidak. Akhirnya saya coba mengajak yang muda-muda masyarakat perantau berduyun-duyun mengumpulkan dana, berbuat perpustakaan. Sekarang alhamdulillah berdiri perpustakaan di kampung itu. Ramai juga yang berkunjung. Berangsur-angsur. Karena begini, anak-anak sekarang kan sama dengan kita dulu. Karena mereka banyak dengan gadgetnya. Tapi saya katakan merek perpustakaan ini harus kita besarkan. Karena merek ini dengan membaca merek saja itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita. Bahwa di perpustakaan itu ada buku. Dalam buku itu ada ilmu. Dan dalam ilmu itu adalah kehidupan. Itu yang kita yang masuk itu. Jadi siapa-siapa saja yang barangkali ikut ambil bagian juga, Prof, di dalam peristiwa proklamasi itu dari terbiah gitu kan? Itu tuh memang saya tidak mencatat itu ya. Tapi yang jelas ada gemanya gitu. Gemanya jelas sekali. Jadi bahkan jadi Buya Sirajuddin Abbas itu menjadi komandan Lasmi kalau nggak salah. Komandan Lasmi, mereka mau angkat senjata, betul. Dan itu perang, Pak tua saya ikut perang di Lembah Hanai. Lembah Hanai yang itu saya Muhammad Jamil Jahod kan korban. Itu jembatan kereta api Lembah Hanai itu kan dibom. Itu yang lalu itu maka masuk di situ. Jadi terlibat perperangan sengit di situ. Dan beliau mengangkat senjata. Makanya saya tengok orang tua-tua itu saya masih kecil-kecil tuh, semangat prajuritnya masih nampak sekali. Masih nampak sekali. Dan saya ingin menceritakan ini ke kampung-kampung, di anak-anak muda, supaya sejarah ini perlu disampaikan. Makanya pernah saya katakan kepada yang senior-senior dan tua-tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, yang dulu banyak pengalaman sejarah, yang tersimpan di otak dan di hatinya, sekarang jangan simpan di otak di hati. Sampaikan kepada anak muda, supaya mereka tahu jati diri mereka seperti ini. Gitu. Jadi gitu. Jadi kemudian apa peran daripada parti dalam mendukung kemerdekaan tadi? Murid-murid daripada Madrasah Islamiyah itu banyak menjadi laskar. Menjadi laskar. Yang ikut berperang banyak yang mati. Di Payakumbuh, di Kamang. Di Kamang itu malah terjadi namanya Perang Kamang. Perang Kamang itu malah sebelum kemerdekaan. Tahun 1908 kalau nggak salah saya Perang Kamang itu. Dan itu banyak yang mati. Jadi perjuangan seperti itu. Jadi parti ini bergerak dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, ya sekaligus tentu dalam bidang agama yang dimotori juga dengan tarekat. Ini satu hal yang menarik apa? Dengan banyaknya tarekat di Minangkabau waktu itu,
ulama Belanda mencoba mendekati ulama-ulama tarekat. Mereka dukung tarekat itu, tapi dengan catatan ulama-ulama itu tinggal di surau saja. Orang tua kita itu lihai-lihai, diterimanya dukungan itu, tapi di dalam tarekat itu mereka ajarkan semangat patriotisme. Sangat banyaklah murid-murid tarekat itu yang menjadi pejuang, jadi tentara-tentara Lasmi, tentara Lasmi itu banyak yang seperti itu. Jadi luar biasa kalau kita pelajari sejarah itu tuh. Jadi di antara sekian banyak ya, tadi yang mendirikan, yang ikut berjuang, termasuk kaum muda itu, adakah di antara yang banyak itu yang diusulkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, Pak? Nah sekarang ya ini pertanyaan penting. Sekarang kita berusaha di Perti. Pertama dulu pucuknya dulu. Pucuk dulu. Kita berusaha memperjuangkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli supaya diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, mengangkat seorang tokoh menjadi pahlawan nasional, tidak ada perlunya untuk tokoh itu. Tokoh itu tidak perlu. Apalagi dia sudah tidak ada. Tidak ada. Keluarganya juga tidak perlu. Tetapi yang perlu itu adalah kita. Dengan mempelajari, misalnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli jadi pahlawan nasional, tentu orang bertanya siapa? Siapa beliau? Mengapa beliau? Apa yang sudah dibuatnya? Lalu kemudian ini akan menjadi sebuah motivasi. Kalau begitu motivasi beliau itu, mungkin beliau dulu tidak berniat seperti itu. Tetapi ini penting. Jadi kita mengusulkan seorang tokoh yang memang berjasa dan memang pantas diberikan penghargaan sebagai pahlawan. Kita sebenarnya bukan membesarkan tokoh itu, tetapi menjadikan tokoh itu sebagai cermin, sebagai contoh bagi generasi berikut bahwa negeri kita ini didirikan oleh tokoh yang seperti ini. Kalau mau negeri ini kuat, maka hargai tokoh itu, tiru perjuangan tokoh itu. Itu yang kita maksudkan situ. Makanya tentu kita berharap dan sangat logis kalau kita mengusulkan Sulaiman Ar-Rasuli dengan jasa yang begitu demikian besarnya, beliau dirikan sekolah, beliau dirikan organisasi, beliau satukan antara adat dengan ulama di Minangkabau. Kemudian beliau pernah juga menjadi qadi di Parlemen Tinggi. Dan kemudian juga banyak sekali gerakan halaka-halaka suluk yang beliau berkembang setelah itu, dan itu mensupport kemerdekaan. Dan sampai sekarang itu masih ratusan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Indonesia, yang muridnya bersebar-sebar. Makanya kita berharap beliau ini, pemerintah berharap dengan latar belakang pemikiran seperti itu, pemerintah hendaknya sudah saatnya, kalau menurut saya sebuah keniscayaan, pemerintah mengangkat beliau menjadi pahlawan nasional demi kelanjutan sejarah bangsa ini ke depan. Jadi sudahkah dibuat semacam tim untuk menggolkan beliau sebagai pahlawan nasional itu? Sudah beberapa kali seminar. Ada seminar di daerah di Sumatera Barat, ada seminar nasional, dan sudah serahkan bahan-bahannya kepada Kementerian Sosial yang sekarang sedang dikaji. Nah, waktu muktamar terakhir kemarin, hal serupa juga sudah disampaikan kembali dalam sambutan Ketua Umum, dan itu sudah menjadi catatan oleh Pak Wakil Presiden. Sebenarnya Pak Presiden sendiri sudah disampaikan juga pada acara Islah tahun 2016 yang lalu. Presiden sudah paham itu. Cuma mungkin pemerintah masih memerlukan dalam hal ini Kemensos data tambahan pendukung lain. Jadi menurut saya kalau melihat sepak terjang daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengangkat beliau untuk jadi pahlawan nasional. Beliau tidak memerlukan itu. Tidak perlu. Keluarga pun tidak menuntut. Tidak. Yang perlu itu kita. Yang perlu itu kita, supaya jelas jati diri bangsa ini antara lain itu dilihat daripada peran daripada para pahlawan itu sendiri. Memang kalau saya lihat tuh Prof, di museum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu memang nampak sekali bagaimana beliau itu ikut andil di dalam memberikan arahan-arahan kepada yang pemerintahan waktu itu, sehingga Indonesia jadi negara yang resmi merdeka Ada satu itu ada saya dapat data cerita waktu saya masih di Candung. Itu tahun 60-an. 60-an. Orang-orang tua di Candung itu menceritakan biasa Sulaiman ini ada keramatnya.
ada utusan dari mana, itu bahkan akan menangkap Buya Sulaiman. Nah, bahkan belakangnya ada niat untuk membunuh. Itu Belanda. Ini Belanda. Jadi kan ini kan jalan, katakanlah jalan Pegumbuh tuh dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi. Sini ada Simpang Candung. Jadi rumah beliau di sini. Ini sekolah MTI. Di sini Gunung Merapi. Jadi Belanda ini mencari Buya Sulaiman Ar-Rasuli ke rumahnya ini, mau menangkap. Tapi sampai di sini, terlewat. Oh udah terlewat kata orang. Balik sampai lagi di sini. Balik lagi. Lalu balik lagi. Akhirnya jumpa. Setelah berjumpa, Belanda itu malah tunduk Buya itu. Ditundukkan, diapakan, akhirnya malah menjadi berubah. Itu kasus itu di masa Jepang juga ada katanya. Jadi itu berarti beliau memang sebenarnya sosok yang tidak disukai oleh penjajah. Cuma kemudian karena pandainya beliau, beliau bermain halus di hati beliau, Belanda nggak tahu. Tapi murid-murid beliau gerakkan gitu secara pelan-pelan. Jadi itu yang mungkin karamah tuh ya. Nah itu yang karamah itu. Karamah itu bisa dimiliki oleh orang masih hidup. Atau juga mungkin mereka sudah ada kelihatan secara kasat mata gitu ya. Saya kalau waktu dengan kawan-kawan kalau di sekolah, kalau datang beliau kan sudah tua, sudah 80-an, hampir 90-an lah waktu itu. Jadi kalau beliau berjalan, kami menjauh gitu. Menengok mata beliau itu kami kalau apalagi tidak pakai peci gitu. Jadi mungkin di bagian-bagian akhir dialog kita lihat bahwa memang dulu pernah pecah itu Terbiah. Sehingga ada namanya Persatuan Terbiah Islamiyah yang logonya seperti ini, ada Persatuan Terbiah Islamiyah yang logonya seperti ini. Kemudian terjadi islah. Nah, itu ada pula dua bentuknya gitu kan. Nah, sekarang sudah islah ya kan, dan kemudian sudah kongres. Nah, dari kongres kemarin apa sebetulnya yang diinginkan oleh Terbiah itu sendiri, Prof ya? Nah, sebentar. Sebelum sampai ke kongres itu, kita perlu, tadi kan sudah menjadi partai. Kita belum cerita lagi tentang apa yang terjadi di partai selama partai itu. Betul. Nah, itu yang perlu kita kembangkan nanti. Partai itu kan Prof sampai pada tahun pemilu 71 kan. 71. Ada 10 partai waktu itu, termasuk Partai Islam Perti. Jadi setelah jadi partai, itu ada beberapa kali kongres. Dulu kan pusat partai ini di Bukit Tinggi. Waktu untuk jadi partai, pemilu 1955, itu partai masuk 3 besar partai Islam yang dapat suara terbanyak. Perolehan suara. Jadi Masumi, NU Perti. NU Perti. Itu satu-satunya partai Islam yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa. Nggak ada yang di luar Jawa. Makanya waktu itu markasnya di Bukit Tinggi dipindahkan ke Jakarta. Nah, sejak Jakarta itulah dua orang tokoh sentral, Buya Saifuddin Abbas dengan Buya Rusli Abdul Wahid. Ada yang Saifuddin Abbas pernah menjadi ketua Dewan Partai Tertinggi, kemudian pengurus besar Buya Rusli Abdul Wahid. Jadi beliau ini adalah orang yang berteman dekat dan saling membantu. Nah, namanya pergerakan politik, kita tahu politik itu kan logikanya kekuasaan. Kalau logika kekuasaan, di belakangnya kepentingan. Jadi akibatnya masuklah berbagai macam unsur. Nah, ketika sampai di masa-masa Orde Lama, masa Orde Lama itu kan dicatat oleh sejarawan itu bukan semua sejak merdeka, bukan. Itu sejak dekret presiden 5 Juli 1959 itu Orde Lama itu. Maka itu masa yang sangat kalau istilah Pak Muhammad Natsir itu masa demokrasi terpimpin. Tarbiyah Islamiyah waktu itu masih seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini kan dekat dengan kekuasaan. Beliau Buya Saifuddin Abbas dengan Buya Rusli Abdul Wahid karena seorang ulama itu dirangkul oleh Soekarno dan beliau ada doktrin politik Sunni mengatakan ketaatan kepada seorang ulul amri selama ulul amri itu sah sebagai dari segi syariat sah itu adalah mutlak ketaatannya, kecuali kalau ulul amri itu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi muncullah fitnah. Muncullah fitnah masuk ke dalam, akhirnya singkat cerita pecah. Pecah dua. Organisasi ada kubu Buya Saifuddin, ada kubu Buya Rusli
bukan Rusdi Abdul Wahid. Satu lagi termasuk dirangkul juga Buya Rusdi Abdul Wahid. Singkat cerita di akhir tahun 69 70, makanya setelah peristiwa Gestapo itu suasana memang sudah sangat tidak kondusif, maka pecah dua lah organisasi ini. Biar Buya Candung atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengeluarkan dekret, kembalilah ke kita. Apa arti kembali ke kita? Organisasi ini dulu lahir mengurus pendidikan. Sekarang sudah terlalu jauh dalam ranah politik, dunia politik, akibatnya berpecah belah. Kembalilah ke sini. Ya. Nah, menyikapi seruan dari Buya Candung atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini, dua kelompok. Yang pertama mengatakan Buya Candung itu beliau sudah tua. Ini digunakan oleh kelompok ini untuk membuat supaya kita berhenti dari partai politik lalu ikut mereka. Itu. Padahal menurut satu kelompok tidak, itu asli dari Buya Candung. Akibatnya tidak selesai. Akhirnya pecah dua. Yang satu kelompok yang mengatakan kembali ke kita, ke dunia pendidikan itu dalam pemilu 1971 ya. 71 itu menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Tetapi yang lama, yang Perti tetap yang ke Golkar menggunakan nama Tarbiyah. Yang lama Perti tetap menggunakan nama Perti. Nah, tahun 73 mereka berfungsi menjadi P3. Dan itu berjalan sejak tahun 70, berjalan terus, ya, seiring bertukar jalan. Sebenarnya jiwanya satu, badannya satu, tetapi karena kepentingan berbeda, dan yang Perti tetap hanyut dengan P3-nya. Yang ini hanyut dengan Golkarnya, walaupun dia tidak masuk Golkar dalam artian tapi dia menyalurkan aspirasi ke Golkar, tapi intinya sama, intinya sama itu juga. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sehingga kemudian berapa kali usaha untuk Islam nggak bisa. Nah, kita di Riau, di Bukit di Pekanbaru khususnya, kita dan kawan-kawan dulu Pak Kasiman ikut, saya, kemudian ada almarhum Pak Karim Juni. Dan lain-lain, kita merasa prihatin. Lalu saya berpikir waktu itu, organisasi ini rohnya satu, tubuhnya satu, tapi kepentingannya berbeda. Alangkah berdosanya kita pada murid-murid sekarang ini membiarkan ini tetap berpecah. Maka kita bentuklah namanya Himpunan Alumni. Himpunan Alumni MTI pada tahun 1995. Tujuan utama kita membentuk alumni itu dari manapun dia, apakah dia tamat Candung, apakah dia tamat dari Batu Basure, apapun dia tamat dari pasal di Air Tiris segala macam, seluruh Indonesia berkumpul. Jadi ada di antara kawan-kawan tuh, Bang, saya kan sudah masuk organisasi ini, nggak masalah, kamu alumni bukan? Ya, masuk dalam, kita bersatu di situ. Apa tujuan? Tujuan utama satu aja, bagaimana Parti dan Tarbiyah ini bersatu kembali dan memotorinya kita yang muda-muda. Sebab kalau yang tua-tua itu sudah diikat oleh kepentingan masing-masing. Jadi susah menyatukannya. Sehingga kita bersatu padu, dan disitulah kita mulai beberapa kali pertemuan di Pekanbaru, mengislahkan antara Parti dengan Tarbiyah. Pertama tahun berapa saya lupa, itu di Jalan Pepaya. Pak Buya Muhammad Yunus masih, Haji Yunus masih ada. Buya Bartiar Daud, Buya Karim Buya Karim Juni, Buya Abdul Qadir MZ, itu masih ada. Ya, kemudian saya juga lupa tahunnya, kita pernah mengadakan acara besar di Air Tiris, di Kabun Air Tiris, sampai memotong sapi waktu itu, mengundang pengurus besar Perti dan Tarbiyah bersatu di sana. Saya waktu itu menangis, saya menengok ibu-ibu membawa jambau, kalau istilah orang Kampar, membawa jambau, makanan yang banyak itu berderet-deret panjang sekali. Saya tanya, Bu, Ibu dapat bantuan dari panitia? Nggak ada. Itu dari kami sendiri. Kami orang Perti, kami orang Tarbiyah. Ini yang bisa kami lakukan. Saya terpikir itu tertantang betul lah saya waktu itu. Beginilah orang tua-tua ini ikhlasnya. Kenapa kita kok permainkan keikhlasan orang-orang tua ini? Tidak bisa. Jadi kita genjot terus. Situ dibuat pernyataan islah, nggak juga terwujud. Akhirnya mungkin ya sebagai mewakili Hamti, saya ditunjuk oleh
pengurus besar tarbiyah Iya. dan pengurus besar seperti Iya. menjadi Mediator lah. mediator untuk islah itu. Iya, Untuk iya, islah itu. Jadi kami ke Jakarta berapa kali setelah Pak Nasrul menjadi Iya. jadi ketua Perti Riau, Nah. kemudian Pak Muhsin Zahari di Perti, Iya. kami adakan kita adakan ya, Iya, iya. bukan kami, kita adakan Iya, bersama halal bihalal bersama di Iya. Hotel Sahid waktu Iya. itu. Dan setelah itu saya dengan Pak Nasrul berangkat ke Jakarta menemui kedua tokoh ini dan ditandatangani itu. Iya. Itu sudah berproses lama sekali. Iya. Nah akhirnya alhamdulillah Iya. dan disaksikan oleh Menteri Agama waktu itu Pak Lukman Hakim ya, Saifuddin, Iya. dan langsung juga disaksikan oleh Presiden Iya. Republik Indonesia Iya. Jokowi, ditandatangani nilai islah Iya. setelah berpisah 46 tahun. 46 tahun. Satu hal yang disyukuri, orang sekarang berpecah belah, Iya. kita bersatu. Iya. Nah oleh sebab itu tuh kita harapkan tentu kepada warga jamaah tarbiyah, mari kita pelihara. Iya. Kita pelihara islah ini dalam rangka melanjutkan perjuangan Iya. ulama-ulama Iya. kita bersama-sama Hmm. berjuang untuk menegakkan agama, berjuang untuk mempertahankan Iya. negara. Iya. Dua itu. Iya. Jadi di kalangan orang tarbiyah itu dua tertanam, nasionalisme dan semangat Iya. keislaman Iya. yang tinggi. Iya. Itu bergabung Iya. menjadi dua. Saya pernah membuat puisi itu menjadi satu. Iya. Jadi cintaku dalam imanku. Iya. 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 Jadi menyatu itu menjadi satu. Iya. Nah jangan makanya sekarang kalau kita prihatin ketika Iya. di Indonesia ini selalu disebut hanya dua, NU Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, NU Muhammadiyah. Iya. Seakan yang lain itu tidak ada. Iya. Yang lain tidak ada. Padahal Iya. yang lain itu Iya. sangat banyak kontribusinya, Iya. tapi karena tidak dinampakkan, Iya, iya. tidak dinampakkan itu karena memang orang-orang tarbiyah seperti sendiri memang juga tidak tidak Iya. ngoyo untuk Iya. menampilkan dirinya. Kebanyakan beliau itu orang yang ikhlas begitu aja gitu. Iya. Konon kabarnya Pak Prof itu dimasuk dalam tokoh Islah ya. Iya. Jadi saya pun kaget waktu itu ketika ditampilkan slide video sejarah perjalanan Iya. seperti itu. Saya tidak melihat gitu secara menunggu. Iya. Dia ada kawan, bang, itu foto abang keluar, mau keluar. Iya. Iya. Sebagai apa katanya? Kita kan tidak menyangka itu Iya, iya. fotonya betul buaya ya keluar. Iya. Kita ini siapa? Kita ini anak kecil kan? Iya, iya. Tapi muncul ditulis itu sebagai tokoh Islam. Ya terserah orang menilai lah. Tapi yang jelas Iya. kita mulai, saya tidak sendiri. Iya. Saya tidak sendiri Iya. dengan kawan-kawan. Baik Prof, dari jawaban terakhir itulah sebetulnya inti daripada apa yang diinginkan oleh muktamar daripada Iya. tarbiyah beberapa Iya. waktu yang lalu ya Prof ya. Iya. Dan saya pikir cukup sekian dulu Pak Prof dialog kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin terakhir apa harapan Pak Prof dengan mereka-mereka yang ada di DPP sana? Ya, jadi harapan kita tentu pertama tidaklah suatu organisasi atau bangsa bahkan berjalan baik di tangan seorang pemimpin kalau pemimpin itu tidak paham kapal yang dinakodanya itu apa sebenarnya hakikat dari kapal itu. Itu kita kutip lagu Lanjang Kuning. Ya. Kalaulah nakoda kurang paham, akanlah kapal akan tenggelam. Oleh sebab itu kita berharap kepada pemimpin-pemimpin yang baru sekarang terpilih DPP itu pahamilah sejarah Perti ini dari awal, kemudian jiwailah. Setelah itu berusahalah mengembangkannya. Ya. Jadi berusaha mengembangkan. Jadi saya ingat kata-kata seorang maestro pelukis kita. Siapa tuh? Maestro pelukis kita yang terkenal itu, yang beliau suka telanjang aja tuh kalau melukis tua. Kata beliau, kenalilah dirimu dan berusahalah mengembangkan potensinya. Jadi kita akan bisa berkembang kalau kita mengerti jati diri kita. Kalau tidak, kita akan memakai jati diri orang, kita tidak bisa berkembang. Bisa. Makanya kepada pengurus sekarang yang dipimpin oleh Adinda Sarpi Hutawuruk dan sekretarisnya Henry Caniago dan lain-lain ke bawah, kita berharap mohonlah dipelajari sejarah organisasi ini, tolong jiwai itu, dan setelah itu kembangkanlah ke depan ke atas. Karena ini bahagian daripada ibadah kepada Allah dan bahagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Baik, makasih Prof
semoga dialog ini bermanfaat Amin. kita dan tentu akan menjadi apa namanya itu semacam catatan ya emas bagi kawan-kawan kita yang ada di DPP sana Ya. untuk nanti jadi inspirasi juga untuk mengembangkan terbiar di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin. Saudara penonton, demikian dialog dialog saya dengan Pak Prof tentang sejarah berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, dan ini merupakan episode yang ketiga, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.